sebelum kita mulai perjalanan ini, Hendro hadir semua, Hendro? Alhamdulillah hadir. Alhamdulillah hadir semuanya. Terima kasih atas kehadiran kalian. Silakan Hendro pimpin doanya. Baik. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari materi baru yang berjudul menguatkan kerukunan melalui toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa hal yang akan Bapak sampaikan karena kita ini tinggal di Kepulauan Mentawai. Yang Kepulauan Mentawai itu terdiri dari berbagai macam suku dan agama. Agama yang pertama apa yang ada di Mentawai? Kristen. Kristen yang terbesar, dua Islam, yang ketiga Katolik. Kalau suku Banyak nyambung. Minang, Jawa. Jawa, Nias, kemudian Mentawai. Dari sekian banyak suku dan agama, tentu kita punya pandangan yang berbeda, pola pikir yang berbeda, dan tingkah laku yang berbeda. Mungkin suku Minang, Rehan, Ya, Pak. kalau suku Minang mungkin agak berbeda dengan suku Batak. Dari segi bahasa saja, Batak itu lebih keras dari orang Minang. Jawa lebih lembut lagi. Sunda apalagi. Nias orang warna kulitnya putih. Minang coklat agak kehitaman. Kalau Mentawai agak-agak ke arah orang-orang Cina. Dan semua perbedaan itu kita memerlukan namanya toleransi. Dan pada hari ini kita akan mengkaji tentang toleransi untuk memelihara kehidupan manusia. Tapi sebelumnya Bapak cek dulu kesiapan belajar kalian. Kalian lihat ke depan, ya. Nampak? Ini nampak? Ini nampak? Ini ada wanita, ada laki-laki. Dari jenis kelamin ada wanita dan perempuan. Wanitanya berkulit apa? Berkulit putih. Laki-laki berkulit hitam. Oke. Ada dua anak. Satu berkulit putih, satu berkulit hitam. Apa itu? Belanja. Saling berkenalan. Saling berkenalan. Jadi perkenalan itu tidak membatasi tentang warna kulit atau warna rambut atau dari suku mana. Ya. Kedua kita tes kesepan kalian. Ini gambar pertama. Kalian lihat apa yang pertama gambar ini? Rambut? Wanita. Wanita. Ya, Pak. Or young girl. Young girl. Yes. Wanita tua atau wanita muda? Wanita muda. Di situ ada dua foto itu. Coba kalian lihat lagi. Itu, yang itu. Iya Pak. Kamu kok gambar muda? Ini tuh. Fokus lagi, fokus. Ini gambar apa? Wanita ya. Wanita sedang membelakangi. Ya, lukisannya ada dua sosok wanita itu. Coba lihat lagi. Ya, ada yang tua, ada yang muda. Ada yang tua, ada yang muda. ada yang Muda. muda. Satu lagi. Gambar ini. Coba ini gambar apa? Pertama kali lihat. Gambar kotak. Enggak muda. Muda. Ada burung. Apa
lagi? Ayo, Wanita. ada. Wanita. Ada rumput Pak di bawahnya itu ada rumput. Ada rumput. Oke, satu lagi. Yang di atasnya. Apa yang kalian lihat? Ada kuda, ada kakek-kakek tua. Kakek tua. Ada Apa sungai. lagi? Ada kuda. Sungai. Laut, laut. 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 Sungai. Ada Apa laut sendiri? pantai. Di sini. Mau pembeli aja. Ini arahnya kemana ini? Ke sini, Ke ke depan sini. atau ke samping? Ke samping ke depan. Bisa. Bisa ke samping, bisa ke depan. Ya Pak. Gitu. Tapi bagian Bisa ke depan, bisa. Terakhir. Oh, bukan terakhir. Ini Ada kayu, ada pohon. Kayu. Burung Pak ada yang Pak. ada burung di sini. Ya ada burung ada yang Pak. Ada wanita, Ada ada pohon. kuda, Burung, ada burung. pohon. Terus lagi. Di sini apa ini? Itu. Ini di atas gedung atau di bawah gedung? Di atas. Di atas, di bawah. Kalau di sebelah atasnya ada di atas, kalau di bawah ada di bawah. Di bawah atau di atas? Di atas Pak, terus separuhnya separuh Pak. Oke, yang benar mana? Di atas sama di bawah. Jadi pada kesimpulannya, setelah kalian melihat ini adalah kebenaran itu istimewa. Berarti berdasarkan sudut pandang yang kalian ambil, bukan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kebenaran Tuhan relatif. Nah, tujuan kita mempelajari ini yang pertama. Ada lagi ini coba. Kira ini dulunya seorang pesepak bola kira tahun 2000-an satu klub dengan Cristiano Ronaldo. PP. Iya, nah tebak dulu. Matanya nomor berapa? Nomor 3. Masuk. Cluenya dia itu satu klub dengan Cristiano Ronaldo. Pelatihnya Sir Alex Ferguson memenangkan Liga Champions tahun 2008. Roni. Melawan Roni. duduk dulu. Permen. Sini. Saya merusak video pada sampai ke Ya, apa nama tuh Bek? Roni. Ronai. Ronai. Oke, nomor 2 ini kakak. Gambar yang di dalamnya. Ikan. Kapal. Enggak. Ini Bata. Iya, kakak. Terus, nah, pusaka lagi. Ikan masi. Kita langsung dari bawah. Nah, apa? Kata terbunuh. Oke, nomor kata. Nah, kita lanjut. Ini perbedaan antara kita. Ini. Oke, di sini ini lambang Buddhis, ya. Ini Konghucu, ini Hindu, ini Judaism, ini Bahai, Islam, Kristen, Zoroaster. Ya, ini ada kepercayaan agama di dunia. Ini apa? Islam. Ini Hindu. Ini Kristen. ini Islam. ini masjid. Ini apa? Gereja. Masjid. Oke. Ini ada ras di sini juga ada. Termasuk ras mana kalian lihat arah sini. Di sini ini siapa? Pemain nama. Rosi. Ini Valentina masih. Elizabeth. Harry Potter. Jessica Chen. ini siapa? Soekarno. Ini Ronaldo. Nah, kita balik tujuan kita mempelajari materi yang pertama itu, ya. Tujuan kita itu membaca Quran surat Yunus surat ke-10 ayat 14
Biasa. Saja. Oke. Menurut pemahaman kalian dan pandangan kalian, apa itu toleransi? Menghargai. Menghormati. Tidak membeda-bedakan suku ras agama. Oke, tidak membeda-bedakan. Kemudian apa lagi? Juga menghargai, menghormati, Tidak saling membeda-bedakan. tidak saling membeda-bedakan. Pas itu. Ada yang lain? Saling menjunjung tinggi nilai keadilan masing-masing. Seluruh rakyat Indonesia. Bedakan toleransi dengan pluralitas. Ya. Mari kita baca sama-sama ayat ini. Nampak? Oke. Nah, di sini jelaskan apa itu makna toleransi. Toleransi adalah batas ukur penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan. Dalam bahasa Inggris disebut dengan tolerance. Dalam bahasa Arab disebut dengan tasamuh. Dalam bahasa Arab tasamsa. Artinya adalah moderat, tidak ekstrem kiri, tidak ekstrem kanan, tidak juga terlalu modernis, tidak juga terlalu Di mata dunia, Indonesia dikenal luas akan keanekaragamannya. Beragam suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa saling berbaur jadi satu. Persatuan di tengah perbedaan inilah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak dulu. Tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan bukanlah jadi penghalang tersatukannya tiap individu di Nusantara, melainkan perbedaanlah yang mempersatukan kita. Namun realitanya, isu perpecahan dan intoleransi yang kian marak jadi faktor pemecah belah keutuhan suatu bangsa. Belakangan ini, negeri kita tercinta dihantam berbagai permasalahan internal, terutama soal integrasi nasional. Kurangnya sikap toleransi jadi pemercik utama rusaknya kerukunan antar sesama. Beragam tindakan-tindakan negatif, mulai dari penyebaran pesan intoleran, isu berbau rasisme, hingga ujaran kebencian kian berkembang pesat di sekitaran masyarakat. Akibatnya, berbagai konflik internal pun muncul, dan hal tersebut lantas memicu terjadinya pergesekan antara kelompok mayoritas kepada minoritas. Sikap merasa paling benar dan main hakim sendiri, lambat laun berujung pada tindakan kekerasan dan vandalisme. Bayangkan jika seandainya posisi kita berada di lingkaran minoritas, besar kemungkinan bisa saja kita diperlakukan secara diskriminatif. Pada dasarnya, intoleransi tidak hanya terbatas pada sikap membenci perbedaan pandangan pribadi saja. Intoleransi juga bisa muncul melalui perbedaan latar belakang suku, budaya, bahkan ras sekalipun. Nggak dapat dipungkiri pula, agama pun kini dijadikan sebagai kekuatan politik oleh segerombolan pelaku intoleransi. Perlahan, sikap toleransi mulai memudar dari waktu ke waktu, dan segelintir oknum cenderung ingin menang sendiri demi kepentingan pribadinya. Sebagai umat muslim yang cinta damai, salah satu sikap dasar yang harus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari adalah sikap saling menghormati dan menghargai kepada sesama. Sejatinya, Islam mengajak kepada umatnya untuk selalu menjalin kehidupan yang harmonis kepada manusia lainnya. Dan Islam juga sangat menjunjung tinggi keadilan bagi siapa saja tanpa memandang apapun latar belakangnya. Termaktub di dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8, Allah sebenarnya telah mengingatkan kita untuk selalu menghormati kepada sesama. Allah Ta'ala berfirman, dari uraian tersebut dapat ditafsirkan bahwasanya Allah tidak melarang umat Islam dalam berbuat kebaikan, menyambung silaturahmi, hingga berbuat adil kepada orang-orang di luar Islam, selama mereka tidak memerangi kita karena agama. Dari hadis Bukhari, suatu waktu Rasulullah SAW pernah ditanya, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau menjawab,
Al-Hanifiyah As-Samhah, yang lurus lagi toleran. As-Samhah berasal dari kata tasamuh, yang merujuk pada makna toleransi. Hadis tersebut sering digunakan sebagai rujukan Islam untuk mendukung sikap toleransi. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, kita seharusnya dapat meningkatkan rasa persaudaraan kepada antar sesama. Mencegah perpecahan akibat perbedaan adalah tugas kita semua sebagai warga negara Indonesia demi menjaga keutuhan bangsa. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan menerapkan sikap toleransi di dalam kehidupan sehari-hari sedari dini. Hal-hal sederhana seperti membimbing anak-anak untuk menghormati pendapat orang lain, hingga mengajarkan mereka untuk tidak mendiskriminasi suku, agama, dan ras dalam pergaulan adalah sebagian contoh sikap toleransi. Selain itu, kita juga bisa memulainya dengan membuka pikiran untuk lebih saling menghargai dan menerima perbedaan yang ada. Bukankah manusia itu diciptakan berbeda-beda dengan segala keunikannya? Terlebih di Indonesia memiliki beragam suku, adat, dan ras yang heterogen. Maka sudah saatnya kita bersatu padu tanpa sekat. Terima kasih, tunggu video selanjutnya ya. Download Kita Umroh di Play Store dan di App Store sekarang. Selanjutnya, mari kita tentukan hukum bacaannya. Oke, yang pertama, wa minhum tentu itu iskal. Lanjut, may yu'minu, apa hukum bacaannya? Risya. Idghami. Apa saja hurufnya? Ya, mim. Wow, oke. Lanjut, nomor 2, jawab. Mim sukun bertemu dengan mim tasdid. Idgham mimi. Lanjut, yang ketiga, malla. Nawal. Idgham bila guna. Guna ada berapa? 3. 3 lagi. 2. Pertama? Kedua? Oke. Bil mufsidin. Mat. Jadi apa? Mini. Oh ya, betul dari mat tadi. Lanjut. Nomor 5. Ya. Rehan. Nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Apa hukum bacaannya? Apa? Hukum bacaannya. Nun sukun, lihat ini. Lihat ini. Nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Apa hukum bacaannya? Ifa hakiki. Amali. Lam. Ada ya. Ikhfa safi, Kak.
Safawi. Safawi. Ishak Safawi atau Hakiki? Safawi. Safawi. Ifasa Safawi. Oke, mim sukun bertemu dengan ba. Safawi. Oke, seterusnya. Berapa? Nah, pertama, isi kandungan dari dua ayat tersebut, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada Rasulullah baca dan menyebut kepada bahwa keadaan manusia akan menjadi Kedua. itu tetap mendustakan serta Allah Subhanahu Wa Taala akan menghadapi toleransi itu ada dua. Ya, kalau boleh diketahui ya, toleransi itu ada dua. Pertama, toleransi antar umat beragama. Yang kedua, toleransi antar sesama umat agama. Kalian dengan Kristen, kita ya maksudnya, kita yang Kristen dengan Hindu, dengan apa lagi? Buddha dan kepercayaan lain itu toleransi antar umat beragama. Bapak mempunyai pandangan jilbab itu wajib bagi perempuan yang sudah balik. Mungkin kalian punya pandangan hukum jilbab itu sunnah. Karena antara bapak dan kalian toleransi antar sesama umat seagama. Mungkin Rizkia punya pandangan bahwa nikah itu tak wajib. Nikah. Tapi bagi Setri, nikah itu wajib. Antara Bu Rizkia dengan Bu Setri itu saling bergandengan dan tidak saling menyalahkan. Itu namanya toleransi apa? Oke, Pak. Toleransi apa? Toleransi Toleransi seagama. Nah, itu maksudnya toleransi, menghargai, membiarkan, apa lagi? Menghargai, membiarkan, apa lagi? Apa toleransi tadi? Dan menghormati. Nah, sekarang Bapak akan bagi kalian dalam beberapa kelompok berdasarkan gaya belajar kalian dan kecenderungan hasil karya kalian. Silakan duduk berkelompok. Kelompok 1 itu judulnya membahas tentang Quran Surah Yunus, tentang toleransi, tafsir, kandungan dan penerapannya. Biar ya. Kelompok 1 tugasnya membahas tentang tafsir, kandungan dan penerapannya dari Quran Surah Yunus surat 10 ayat 41 sampai 40 sampai 41. Kedua, kelompok 2 Intro CS itu surat Al-Maidah tentang memelihara kehidupan manusia, apa penjelasannya, apa kandungannya dan apa penerapannya. Kelompok terakhir, kelompok 3 itu tentang hadis ya. Hadis dari memelihara kehidupan manusia. Dan jelas kerjakan sekarang. Judulnya menguatkan kerukunan, toleransi, ya, jangan Oh, baik.
Oh, Ya, judul besarnya ya toleransi. Nah, Quran surat Yunus. Quran surat Yunus. Mari surat 10. Nah, ini saudara saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang definisi toleransi dalam Islam. Nah, pengertiannya pertama yaitu toleransi dalam Islam berarti menghargai perbedaan keyakinan, budaya, dan suku bangsa serta hidup berdampingan dengan damai. Nah, kita itu kan banyak suku bangsa dan juga banyak suku dan agama ya, kayak Jawa, Minang, Tawai gitu. Jadi kita sebagai umat beragama harus saling menghormati dan menghargai perbedaan. Nah, pentingnya toleransi itu merupakan fondasi penting untuk membangun masyarakat yang damai, harmonis, dan sejahtera. Nah, ada juga perbedaan gambaran orang beriman dan tidak beriman. Misalnya kalau beriman itu sikapnya itu rendah hati, saling menghormati, dan berakhlak mulia. Sementara yang tidak beriman itu bersikap sombong, menghina, dan melakukan tindakan buruk lainnya. Itu perbedaan dari orang beriman. Baik, pada akhir ini Bapak menyampaikan kembali, mengulang kembali kepada kalian tentang toleransi ini adalah toleransi adalah sifat dan sikap tenggang rasa atau saling menghargai antar sesama manusia, baik itu dia seagama, baik tidak seagama, karena dalam kehidupan sehari-hari kita mengalami banyak ketidaksetujuan atau pertentangan, baik itu pertentangan pemikiran, kebudayaan. Maka kita tidak perlu memaksakan kehendak kita, karena kehendak kita belum tentu benar menurut mereka dan kehendak mereka belum tentu benar menurut kita. Nah, dalam bab agama lakum dinukum wali itu mutlak, tidak mutlak. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah, itulah penyampaian materi pada pagi hari ini tentang bab toleransi dan memelihara kehidupan beragama. Sebelum menjalani kita tutup, terima kasih kepada saudara Bapak yang telah menampilkan sebuah hasil diskusi yang baik, sekerja sama yang baik. Nah, sebelum ini kita tutup, kalau kalian dulu berdiri, berdiri, nah, Rehan, berdiri. Mari kita nyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. sama tidak ada Pak? Oke, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangunlah padanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia
Oke, rapi kan? Rehan Ivan, sebelum kita tutup, mari kita baca doa bersama. Pimpin tangan. No.